Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda Salsabila Putri Fatikah, NPM 2214460018, kelas A122, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, di sini Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama, Mbak Anif hadir, Mbak Karina hadir, Mas Adnan hadir, Mas Rian hadir, Mbak Salsa hadir, Mas Yoga hadir, Mbak Sherly hadir, Mbak Putri hadir. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini semuanya hadir sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, di sini Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk tepuk semangat. Nah, tepuknya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Hore, sip. Nah, Ibu harapkan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini dari awal hingga sampai akhir nanti semuanya semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat dengan materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali Mbak Karin. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai bagaimana wujud benda berubah, yaitu materi yang terdapat pada bab 2 topik C. Nah, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab 3, yaitu dengan tema gaya di sekitar kita. Nah, untuk topik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu topik A mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi yang akan kita pelajari kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Kemudian yang selanjutnya, siswa dapat memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang tahu pengertian gaya itu apa? Iya, benar sekali Mbak Karin. Jadi gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi gerak atau letak suatu benda. Nah, coba sekarang dengan teman bangkunya masing-masing, silahkan kalian mempraktikkan gerakan adu panco. Nah, udah semuanya? Coba dari gerakan adu panco yang sudah kalian lakukan, itu mengeluarkan gaya apa? Iya, benar sekali. Jadi gerakan adu panco itu menghasilkan atau mengeluarkan gaya yang disebut dengan gaya otot. Nah, kemudian gaya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gaya otot dan juga ada gaya gesek.
Nah, jadi gaya itu terbagi menjadi dua, yaitu gaya otot dan juga gaya gesek. Nah, gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh otot baik manusia maupun hewan. Sedangkan gaya gesek merupakan gaya yang dikeluarkan atau dihasilkan karena adanya gesekan antara dua benda seperti itu. Nah, tadi kan sudah mempraktekkan gerakan adu panco yang menghasilkan gaya otot. Nah, contoh lain dari gaya otot yaitu seperti pada gambar. Yang pertama yaitu hewan sapi yang menarik gerobak ataupun kuda, itu merupakan gaya otot yang dihasilkan oleh hewan. Sedangkan pada manusia yaitu gerakan tarik tambang. Tarik tambang ini juga merupakan gerakan yang menghasilkan gaya otot. Kemudian gaya gesek itu contohnya seperti menarik beban atau memindahkan beban atau benda. Nah, ini kan ada gesekan antara permukaan benda ini dengan alas atau dengan bidangnya, sehingga disebut dengan gaya gesek. Nah, contoh lain dari gaya gesek yaitu selain memindahkan barang yaitu bermain sepatu roda. Nah, ketika kita bermain sepatu roda, maka akan ada gesekan antara roda dengan aspal atau dengan tanah. Nah, sehingga ketika kita bermain sepatu roda itu disebut juga dengan adanya gaya gesek. Nah, dari adanya gaya gesek dan juga gaya otot tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap suatu benda. Contoh pengaruh gaya terhadap suatu benda yaitu yang pertama, membuat benda yang diam menjadi bergerak. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, membuat benda yang bergerak menjadi diam. Nah, contoh pengaruh gaya yang pertama yaitu membuat benda yang diam menjadi bergerak. Itu contohnya seperti ketika kita sedang bermain bola. Nah, ketika kita sedang bermain bola, maka bola yang awalnya diam akan menjadi bergerak ketika kita tendang, sehingga bola tersebut mendapatkan gaya, khususnya gaya otot. Kemudian contoh yang kedua yaitu mengubah arah gerak benda. Nah, mengubah arah gerak benda itu seperti pada aktivitas bermain bola kasti. Nah, ketika bola kasti ini kita pukul, maka arah gerak bendanya atau arah gerak bolanya itu akan berubah. Contoh yang ketiga yaitu mengubah bentuk benda. Biasanya terjadi pada kegiatan membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, seperti ini. Yang awalnya tanah ini hanya biasa atau tidak berbentuk, ketika diberi gaya maka dia akan menjadi sebuah karya atau kerajinan. Nah, contoh yang keempat yaitu benda yang bergerak menjadi diam. Biasanya terjadi pada kegiatan bermain bola, akan tetapi pada bagian kiper. Nah, ketika kiper itu menangkap bola yang bergerak ke arah kiper, kemudian ditangkap, maka bola tersebut akan menjadi diam, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat gaya gesek. Dan sifat gaya gesek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dapat diperkecil. Yang kedua yaitu dapat diperbesar. Nah, sifat gaya gesek dapat diperkecil dan juga dapat diperbesar dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Kemudian, cara untuk memperkecil gaya gesek yaitu dapat dilakukan seperti pemberian oli pada roda pagar. Nah, seperti ini. Ketika roda pagar ini kita beri oli, maka pagar tersebut akan mudah untuk didorong. Nah, contoh lainnya yaitu seperti penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Kemudian, cara untuk memperbesar gaya gesek yaitu seperti adanya paku-paku pada bagian sol sepatu bola
yang bertujuan untuk memperbesar gaya gesek sehingga pemain bola tidak mudah terpeleset. Nah, paku-paku pada sepatu bola itu contohnya seperti ini. Nah, ini dapat memperbesar gaya gesek sehingga pemain bola tidak mudah terpeleset. Kemudian contoh lainnya itu seperti memberi rantai pada roda mobil saat musim salju, sehingga dengan diberikannya rantai pada roda mobil maka mobil tidak mudah tergelincir. Kemudian contoh lainnya membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. Nah, dengan dibuatnya alur-alur tersebut juga dapat meminimalisir mobil atau motor untuk tergelincir. Nah, sekarang silakan kalian buka halaman berikutnya. Di situ terdapat soal evaluasi. Dan silakan kalian kerjakan soal evaluasi tersebut secara individu. Ibu beri waktu ya. Nah, sudah selesai semuanya? Baik, jika sudah, silahkan tukarkan jawaban kalian dengan teman sebangkunya masing-masing. Kita akan koreksi bersama-sama. Sudah ditukar semuanya? Baik, sekarang diperhatikan. Soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gaya. Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali, jawabannya yaitu dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan benda. Nah, sudah semuanya? Baik, sekarang soal nomor 2. Jelaskan apa yang memengaruhi gerak benda. Jawabannya besar gaya yang diberikan. Ya, benar sekali. Kemudian nomor 3. Di situ terdapat gambar anak yang sedang bermain tarik tambang. Nah, soalnya gaya apa yang digunakan untuk melakukan gerakan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nah, kira-kira gaya apa yang dihasilkan? Iya, benar sekali, jawabannya yaitu gaya otot. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, apa saja kegiatan sehari-hari yang memakai gaya? Apa saja coba? Iya, berolahraga, kemudian mengangkat meja, kemudian menarik barang, ada lagi mungkin iya mendorong pagar. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, menurut kalian apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, benar sekali, benda tidak dapat berhenti. Nah, sudah dikoreksi semuanya ya. Coba sekarang dikumpulkan soal evaluasinya, nanti akan Ibu nilai. Nah, di sini Ibu mau bertanya, siapa yang benar semua? Wah, hebat. Siapa yang masih ada salahnya? Tidak apa-apa, berarti jika masih terdapat salah, tandanya kita harus rajin belajar, harus lebih giat dalam belajar. Tidak hanya yang ada salahnya, akan tetapi semuanya yang sudah benar juga harus rajin dalam belajar, seperti itu. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mungkin ada yang berani untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Silahkan. Baik, Mbak Karina, silahkan. Yang pertama kita sudah belajar tentang, benar sekali, apa itu gaya, kemudian apa itu gaya otot dan juga gaya gesek, kemudian apa saja sifat-sifat gaya, dan juga apa saja pengaruh gaya terhadap benda. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi kali ini? Baik, jika belum, minggu depan kita akan belajar tentang topik C, yaitu benda yang elastis. Baik, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada salah kata dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.